Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zahra Maruhawa, NIM 52131420014. Saya akan menjelaskan dan mereview buku utama, yaitu Panduan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Medan. Dalam buku ini, saya akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan ilmu yang mengkaji perilaku moral manusia yang berhubungan dengan perilaku baik dan buruk. Dengan ini, etika disebut dengan istilah moral. Mengenai etika politik, maka etika politik Indonesia sebagai cabang dari etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan hidupnya. Pancasila saling berhubungan dan bekerja sama untuk tujuan tertentu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, mengapa kita harus memahami Pancasila sebagai sistem etika? Singkatnya, Pancasila selain sebagai cara hidup bangsa Indonesia yang mencakup struktur pemikiran yang menjadi panduan kepada warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Artinya, Pancasila merupakan pembimbing moral yang harus diaktualisasikan di kehidupan sehari-hari, dan dengan tindakan tersebut sehingga mampu mencerminkan pribadi yang berwawasan moral. Bagaimana Pancasila sebagai sistem etika politik Indonesia? Etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai asas legalitas yang berlandaskan prinsip-prinsip moral. Selanjutnya, bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika? Dewasa ini banyak sekali pengabaian moral dan etika yang berlangsung dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga termasuk krisis multidimensi yang memunculkan ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana makna aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini, adanya kesesuaian sifat-sifat hakikat negara dan hakikat Tuhan. Dengan ini, suatu kewajiban manusia sebagai makhluk bertuhan untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang berisi nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, keadilan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yakni keadilan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan Tuhannya. Setelah membahas materi dalam buku utama, maka selanjutnya saya akan mengulas kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam buku utama. Dari segi penampilan luar atau cover bukunya yang menarik, menampilkan elemen-elemen yang menunjukkan identitas negara Indonesia, yakni bendera merah putih dan lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, serta ada pun logo Universitas Negeri Medan sebagai tanda institusi penerbit. Rincian materi yang disajikan dalam buku utama dijelaskan dengan cukup detail, serta menggunakan sumber rujukan yang relevan. Keterkaitan antar submateri saling berintegrasi sehingga alur pemaparan materi yang disajikan juga sangat jelas. Tata bahasa dalam buku utama ternilai sudah baik, namun terdapat kesalahan dalam pengetikannya pada beberapa kata pada suatu paragraf, termasuk penggunaan huruf kapital. Dilihat dari keseluruhan penyajian materi dalam buku utama terkesan monoton, karena penyajian materinya dibuat full text, sehingga kurang menarik. Menurut saya, untuk buku pembelajaran seperti ini, baiknya dapat mencantumkan gambar-gambar ilustrasi pada beberapa pembahasan materi yang berkaitan. Baiklah, sekian pembahasan dan review buku utama yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan dari materi kami dari buku pembanding 2 yang berjudul Ensiklopedia Pancasila tentang Etika dan Nilai Pancasila. Di sini penerbitnya dari Hikam Pustaka, penciptanya dari R. Toto Sugiarto, DKK. Yang pertama ada etika. Pengertian dari etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah
suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita harus mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral menurut Suseno 1987. Selanjutnya, pengertian etika politik. Secara substansi, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai perilaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Prinsip-prinsip dasar etika politik kontemporer terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu terbagi menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama ada pluralisme, artinya bersediaan untuk menerima pluralitas untuk hidup dengan positif, damai, toleransi, dan biasa moral bersama dengan warga masyarakat lainnya. Yang kedua ada HAM, jaminan hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, solidaritas bangsa, bermakna kesadaran bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan juga demi orang lain. Yang keempat ada demokrasi, adalah kedaulatan rakyat dan keterwakilan. Dan yang kelima ada keadilan sosial, merupakan norma-norma paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Keadilan sosial mencegah terjadinya perpecahan, sebab kejadian akan menciptakan rasa damai dan meminimalkan tuntutan yang dapat berujung pada perpecahan. Demikian dari perbanding dari buku 2. Review buku pembanding 2. Buku berjudul Pendidikan Pancasila yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Buku ini diterbitkan di tahun 2016. Dalam buku ini terdapat bab yang berisi Pancasila sebagai sistem etika. Dalam bab ini terdapat 5 subbab, yaitu antara lain yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua adalah alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, serta politis sebagai sistem etika. Yang selanjutnya adalah dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya adalah esensi Pancasila sebagai sistem etika. Menurut buku ini, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidi Sakin Fauzi dengan NIM 52133420009. Di sini saya akan mereview jurnal utama. Baik, di sini saya mengambil judul dengan topik yang kita bicarakan, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Penulisnya Sri Rahayu Amdi, jenis jurnalnya Jurnal Pendidikan Pancasila, volume 8 nomor 1, jumlah halaman 8, tahun terbit 2018, ISSN 26207230. Baik, langsung saja ke topik. Pancasila atau etika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai mengandung kebaikan. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, tetapi bagaimana meninggikan nilai-nilai yang ada menjadi suatu hal yang lebih memberikan manfaat kepada yang lain. Topik pertama, yaitu Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang kedua ada sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen suatu elemen yang digabungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
Sistem nilai dalam Pancasila adalah satu kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain. Dan yang ketiga, ada etika. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut dengan golongan masyarakat. Secara garis besar, etika dibedakan menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum merupakan pertanyaan prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam penghubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Pancasila sebagai nilai dasar dan sistem etika negara Indonesia. Yang pertama, makna nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam bermasyarakat. Etika berkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk, pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dalam berbagai aspek. Dan yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita simpulkan Pancasila dan etika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu sama lain yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua, implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi. Jurnal ini berjenis Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, volume 1, nomor 2, yang ditulis oleh Ambiro Puji Asmaroini, MPD, pada tahun 2017 dengan nomor EISSN 25277057. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Arus globalisasi tidak mungkin dihentikan. Berjalannya globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya. Dampaknya juga tidak bisa dihindarkan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diupayakan. Diharapkan terdapat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai bidang kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bang Lebihan di sini akan mereview jurnal Cakrawala Hukum volume 7 nomor 1 Juni 2016 halaman 30-38 dengan judul Tentangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Pancasila adalah jelas pondasi negara, bukan yang lain, bukan sekedar pilar, tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini tidak akan digantikan dan diubah selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada, meskipun harus menghadapi tantangan yang berat dan pada era reformasi ini. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan buku utama yang direview oleh saudara Naila. Yang pertama, dari tampilan luar covernya, buku ini sangat menarik. Yang kedua, rincian materi dalam buku utama dijelaskan dengan cukup detail menggunakan sumber rujukan yang relevan. Yang ketiga, keterkaitan antara sub materi saling berintegrasi sehingga alur pemaparan materi yang disajikan juga sangat jelas. Di sini dari kekurangan buku utama ialah dilihat dari keseluruhan penyajian materi dalam buku ini terkesan sangat monoton karena full text sehingga kurang menarik.
Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku kedua yang dibahas oleh saudara Windy. Buku kedua ini memiliki kelebihan yaitu tampilan cover bukunya lumayan bagus, dari segi tulisan sangat rapi. Tetapi dari kekurangan buku ini, identitas buku tidak terlengkap, dan dari materi juga tidak terlalu spesifik dalam penjelasan tentang Pancasila yang dibahas oleh buku ini. Yang selanjutnya yaitu tulisan buku ini juga sangat membosankan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan buku yang dibahas oleh teman saya, Devita. Dari tampilan cover bukunya sangat menarik. Yang kedua, materi yang dijelaskan sangat cukup jelas. Di buku Pancasila yang ketiga ini terdapat gambar yang menunjuk dari pengertian bagian Pancasila. Yang selanjutnya itu terdapat banyak pengertian dari para ahli untuk menguat dalam argumen penjelasan. Tetapi kekurangannya, penulisan buku ini tidak begitu rapi dan terdapat kalimat huruf yang tertinggal.